Jadi kitab Tanwir Qulubnya yang pakai PDF nomornya 476, yang pakai kitab berapa itu? 455. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Fa'alal aqili an yada'ad dunya wa yashtagila bil akhirati wa yatta'izo bil mauti. Kita mundur situ dulu. Fa'alal aqili, maka bagi orang yang berakal sebaiknya an yada'ad dunya, bahwa dia meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia, kehobian-kehobian selama di dunia, wa yashtagila bil akhirati, dan dia sibukkan dirinya dengan mempersiapkan bekal akhiratnya, wa yatta'izo bil mauti, dan dia mengambil nasihat dengan kematian. Untuk barang sampai situ ya. Tadzakkar fi masyibika wal ma'abi wa dafnika ba'da izzika fit turabi. Idza wafaita qabran anta fihi tuqimu bihi ila yaumil hisabi. Wa fi awsali jismika hina tabqu muqatta'atan mumazzaqatal ihabi. Apa kau? Falaulal qabru soro alaika sitron lanat tanatil abatiha, atau abatihu ya. Lanat tanatil abatihu warrawabi. Ini panjang juga syairnya nih. Kita potong dulu dah. Tadzakkar fi masyibika, ingatlah fi masyibika pada uban-ubanmu, ingatlah pada uban-ubanmu. Ingat umur kita, rambut udah mulai banyak ubannya. Ingat. Ya namanya kalau udah rambut banyak ubannya, berarti waktu pulangnya udah bentar lagi. Tinggal ingetin aja.
Wal ma'abi, dan waktu dirimu kembali. Ingatlah pada uban-ubanmu dan waktu pulangmu. Karena lagi-lagi kita ini di dunia cuma sekedar numpang lewat. Kita ini perantau. Suatu saat kita bakal pulang ke tanah air kita yang sebenarnya. Nah, itu tandanya mulai banyaknya uban di kepala kita. Kalau udah mulai banyak uban di kepala kita, kudunya kita udah mulai mikir, berarti kita ini bentar lagi bakal pulang. Wadafnika ba'da izzika fit turabi, dan dipendamnya dirimu. Wadafnika, dan dipendamnya dirimu. Ba'da izzika, setelah kehidupanmu yang penuh kemuliaan. Ba'da izzika, setelah kehidupanmu yang penuh kemuliaan. Fit turabi, di dalam tanah. Wadafnika fit turabi ba'da izzika, dan dipendamnya dirimu di dalam tanah setelah kehidupanmu yang penuh kemuliaan. Tetap aja, setinggi apapun jabatan kita selama di dunia, sebanyak apapun harta kekayaan yang kita miliki selama di dunia, segagah apapun, sekuat apapun badan kita selama di dunia, sehebat apapun, sesukses apapun, ujung-ujungnya ya satu, kita semua bakal dipendem di dalam tanah. Ya lagi-lagi, yang kaya nanti ujungnya dipendem, yang miskin ya ujungnya dipendem, yang sukses ya ujungnya dipendem, yang gagal ujungnya dipendem, yang jabatannya tinggi ya ujung-ujungnya dipendem, yang kagak punya jabatan pisan ya sama aja, ujung-ujungnya dipendem. Ingat, makanya harusnya karena kita tahu bahwa nanti ujung-ujungnya kita bakal dipendem-pendem juga, kemuliaan yang kita dapatkan selama di dunia tidak membuat kita sombong. Sama aja kok, yang hidupnya mulia, yang sengsara, ya nanti ujungnya bakal dipendem juga. Apa yang mau kita sombong? Yang kaya banget ya nanti ujungnya dipendem juga, apa yang mau kita sombong. Dan harusnya kemuliaan itu kita gunakan untuk mempersiapkan bekal kita nanti pulang. Harusnya yang dikasih jabatan tinggi, dia pakai jabatannya untuk mempersiapkan bekal buat nanti pulang. Yang dikasih harta kekayaan, ya dia pakai hartanya buat nyiapin bekal bakal nanti pulang. Semua harusnya begitu, karena kita yakin kita semua nanti bakal kembali ke dalam tanah, dipendem di dalam tanah. Idza wafaita qabron anta fihi, jika apabila kamu sudah masuk ke dalam kuburan, anta fihi, yang kamu berada di dalamnya, tuqimu bihi ila yaumil hisabi,
kamu akan tinggal di sana sampai hari kiamat, sampai yaumul hisab. Ingat tuh, sekali kita masuk ke kuburan, kita bakal di situ sampai nanti terjadinya hari kiamat. Kalau amal kita baik selama kita di kuburan, insya Allah merasakan kenikmatan, nungguin kiamatnya enak. Kalau amal kita buruk di dalam kuburan, kita nungguin kiamatnya sambil disiksa. Udah tuh. Sekali kita masuk, kita bakal terus di situ sampai hari kiamat. Makanya siapin bekal yang banyak buat masuk ke kuburan. Siapin pendamping yang baik-baik buat nanti di kuburan. Wa fi awsali jismika hina tabqa muqatta'atan mumazzaqatal ihabi. Wa fi awsali jismika, dan pada persendian tubuhmu, hina tabqa, ketika kamu tinggal di dalam kuburan, muqatta'atan mumazzaqatal ihabi, itu semua akan terpotong-potong dan tercabik-cabik kulitnya, biar katanya badannya cakep banget dah, gemuk, peker gitu kayak Bang Jamal, nah, tetap aja nanti begitu dalam kuburan akan hancur. Kecuali kalau yang diizin oleh Allah jasadnya utuh, ya lain lagi tuh mah. Ingat tuh, sehebat apapun kita di dunia, nanti tetap aja begitu masuk kuburan badan kita ini hancur. Tulang-tulang pada misah gitu. Daging habis dimakanin cacing tanah, udah gak yang tersisa lagi. Apa yang mau disombongin? Muqatta'atan mumazzaqatal ihab. Falaulal qabru soro alaika sitron, kalau bukan karena kuburan yang menjadi penutup bagimu. Falaulal qabru, kalau bukan karena kuburan, soro sitron, yang menjadi penutup, alaika bagimu. Ya kita balik tuh, alaikanya kita artiin belakangan. Lanat tanatil abatihu warrawabi, pasti jasadmu itu, jasadmu yang membusuk itu akan membuat bau daratan-daratan dan bukit-bukit. Kalau bukan karena kuburan yang jadi penutup buat busuknya jasad kita, itu pasti daratan yang ada di sekitar jasad kita itu bakal jadi bau. Ntar kita setel lagunya Bang Haji, judulnya Sebujur Bangkai. Sebujur bangkai. Entar, jangan sekarang nyanyi ya. Entar. Udah nyanyi duluan aja. Khuliqta minat turabi fasirta hayyan.
wa ulimtal fasiha minal khitabi wa utta ila turabi fasirta fihi ka'annaka ma kharajta minat turabi khuliqta minat turabi, kamu itu diciptakan dari tanah. Fasirta hayyan, lalu kamu menjadi hidup. Kalau yang pas begitu hidupnya perilakunya baik, berarti dia kemungkinan tanahnya tanah masjid. Kalau yang perilakunya buruk, jangan tanah sengketa. Kamu diciptakan dari tanah, lalu kamu menjadi hidup. Wa ulimtal fasiha minal khitabi, dan kamu diajarkan kemampuan untuk berbicara yang fasih. Wa ulimta, dan kamu diajarkan minal khitabi, kemampuan untuk berbicara al fasiha yang fasih. Kalau mau diartin secara perbahasanya. Wa utta ila turabi, dan kamu akan dikembalikan ke dalam tanah. Diciptakan dari tanah dan kita akan dikembalikan ke dalam tanah. Fasirta fihi, maka kamu akan berada di dalamnya. Kamu akan tinggal di dalam tanah. Ka'annaka ma kharajta minat turabi, seakan-akan kamu tidak pernah keluar dari tanah. Ya awalnya dari tanah, kemudian kembali ke tanah, sama aja, kayak nggak pernah keluar gitu. Udah tuh, jelas. Fatollik hadhihi dunya talatan wabadir qabla mautika bil matabi, maka ceraikanlah dunia ini talak 3. Apa Ustaz? Cerainya 3 kali, talak 3 udah. Fatollik hadhihi dunya talatan, maka ceraikan dunia ini talak 3. Ya kalau talak 3 kan nggak bisa rujuk lagi udah. Tinggalkan kesenangan-kesenangan dunia, tinggalkan kehobian-kehobian di alam dunia, tinggalkan semua hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Tinggalkan semua hal yang membuat kita lupa dari Allah. Jangan sampai kita tergoda sedikit pun untuk ngerjain itu lagi. Talak 3 maksudnya begitu. Jangan sampai ada kepengenan di hati kita buat begono lagi. Ceraikan dunia itu talak 3. Lagi-lagi ya, dunia itu bukannya duit, bukannya harta, bukan. Dunia itu kesenangan, kehobian, hal-hal yang tidak ada manfaatnya, dan semua hal yang membuat kita lupa dari Allah. Itu dunia namanya. Terus kalau dunia diartiin duit, kacau. Maka ceraikanlah duit ini talak 3. Kon kagak dicerain juga, emang udah jarang.
Wabadir qabla mautika bil matabi, dan segeralah bertaubat sebelum kematianmu. Wabadir, dan segeralah bil matabi, untuk bertaubat qabla mautika, sebelum kematianmu. Apalagi buat yang udah banyak ubannya, apalagi yang udah mulai sakit-sakitan, buru-buru obat. Karena kalau bahasan kemarin sebelumnya, sakit itu merupakan pintu-pintu kematian, tanda-tanda kematian. Kalau badan kita udah mulai sering sakit-sakitan, berarti tandanya udah deket gitu. Apaan Kang Haji? Iya, udah dikit lagi pulang gitu. Nasahtuka fastami' qawli wa nushi, famitluka la yudallu ala shawabin, khuliqna lil mamati, walau turikna ladhaqa binal fasihu minar rihabi. Apa guys? Kalau kata Buya dulu, kalau duduknya begini, ini lagi jalan sama setan. makanya enak kalau duduk begini. Yunada fi sobihati kulli yaumin lidudi wabnu lil kharabi. Nasahtuka, aku memberikan nasihat kepadamu. Fastami' qauli, dengarkanlah, maka dengarkanlah ucapanku. Wa nushi, dan dengarkanlah nasihatku. Famitluka la yudallu ala shawabin. Famitluka, karena orang berakal sepertimu. Kalau emang kita ngaku berakal, karena orang yang berakal sepertimu, la yudallu ala shawabin, tidak pantas dituntun ke arah yang benar. Kalau orang berakal mah kagak pakai dituntun, udah lempeng dewek kudunya gitu. Kalau orang berakal mah, kon kebanyakan kita akal kurang ya gitu. Jadi kudu dibilang berkali-kali, itu ge masih kagak ngeh juga gitu. Dari awal kita ngaji di sini, saya bilangin motor masukin, ada lagi yang parkir di depan, ada lagi yang parkir di depan. Emang namanya akalnya kurang begitu. Kalau orang berakal mah la yudallu ala shawabin, tidak perlu dituntun untuk ke arah yang benar. Udah sadar dewek, ini kita bakalnya mati ini. Dari sekarang kudu nyiapin banyak bekal. Kagak pakai dituntun, kagak, kudu dibilangin berkali-kali, ayo kita siapin bekal, ayo kita siapin bekal, dibilangin lagi, dibilangin lagi, dibilangin lagi. Masih bugono aja. Apa Ustaz? Famit luka la yudallu ala shawabi. Karena kalau orang berakal sepertimu tidak pantas untuk dituntun ke arah yang benar. Kudunya kalau yang berakal mah udah bisa mikir dewek begitu. Agak perlu dibilangin berkali-kali, agak perlu. Udah tuh. Dari kemarin ini bahas tentang kematian, udah dari habis Ramadan kita baca, tetap aja
masih seneng ngerjain hal yang enggak ada manfaatnya, masih sering lupa sama Allah, romanya kagak inget mati pisan. Ya lagi ngaji mah minimal inget ya, lagi ngaji mah on ngajinya seminggu 2 kali, kebanyakan lupanya. Khuliqna lil mamati, kita ini memang diciptakan untuk mati. Khuliqna, kita ini diciptakan lil mamati, untuk mati. Walau turikna, kalau seandainya kita dibiarkan hidup, ladhaqa binal fasihu minar rihabi, maka akan menjadi sempit bagi kita al-fasihu minar rihabi, luasnya daratan bumi ini. Memang kita diciptakan untuk mati. Karena kalau dari zaman Nabi Adam manusia nggak ada yang mati, sekarang udah penuh, udah susah kita jalan, dempet-dempetan. Biar kagak penuh bumi ini, ya memang kita diciptakan buat mati. Ntar ada yang mati, ada yang lahir, terus populasinya berputar seperti itu. Jadi nggak pernah penuh. Ya? Banyak yang lahir, kan sekalinya dibikin mati kayak kemarin pas Covid, tiap hari mati 10 gitu. Ntar belum dibikin kayak tsunami, yang sekali kejadian langsung mati ratusan ribu kan gitu. Memang kita diciptakan untuk mati, biar populasi bumi ini terus terjaga, nggak kebanyakan. Sekarang aja kebanyakan berebutan, udah nyari kerja berebut, dagang berebut, karena udah kebanyakan. Gitu. Apa maksudnya? Yunada fi sobihati kulli yaumin, kita terus dipanggil di pagi hari, di setiap pagi hari yang kita alami. Lidudi, ingatlah kalian itu dilahirkan untuk dimakan cacing. Apa Ustaz? Lahirlah kalian untuk kemudian dimakan cacing. Apa? Jangan pakai nanyain itu. Fi'il madinya walada yalidu, lahir. Fi'il amarnya yalidu, ya-nya dibuang, huruf mudhari'nya dibuang gitu. Jadi tinggal lid. Walada yalidu waladan fahuwa walidun wadaka mauludun lid gitu. Dibikin domir antum, lid, lida, lidu, lidi gitu. Jangan pakai dicari ntar kok bisa lidu gitu. Fil madinya walada yalidu, lahir. Itu fil amr, lidu. Lahirlah kalian untuk kemudian dimakan cacing. Wabnu lil khorobi, dan bangunlah rumah semegah mungkin untuk kemudian menjadi hancur. Kita lahir ujung-ujungnya dimakan cacing, kita bangun rumah nanti ujung-ujungnya bakal roboh gitu. Karena memang kita ini ditakdirkan bakal berpindah ke alam selanjutnya. Makanya jangan cuma sibuk ngurusin badan, jangan cuma sibuk ngebagusin rumah. Kita harus mempersiapkan bekal untuk kematian kita. Udah berapa banyak bekal kita?
jelas. Itu nasihat, dengerin nasihatnya, terapkan dalam kehidupan. Jangan sampai kita dianggapnya orang kurang berakal yang kudu tiap hari diingetin lagi. Ingat tadi, pamit luka la yudallu ala shawabi. Orang berakal sepertimu tidak pantas kalau harus diingetin tiap hari, nggak pantas kalau harus dituntun untuk ke arah yang benar. Kamu Budin, mana gelarnya ustadz, ilok kudu diingetin tiap hari gitu. Biar sadar. Fa'idha ta'ammalal insanu fi hali man madha min ikhwanihi wa kaifa in qata'a anhumul ahlu wal ahbabu wa kaifa in qata'a anhum a'maluhum wa lam tanfa'hum amwaluhum wa mahat turabu mahasina wujuhihim wa akalad dudu ajsadahum wa afradu fi kuburin muhishatan wa saru jifan mudhishatan wal ahdaqu salat wal alwanu halat wal fasohatu zalat war ru'usu tagobbarat wa malat ma'afattani yas'aluhum amma kanu ya'taqiduna thumma yukshafu lahum minal jannati wan nari maq'aduhum yauma yub'atuna. Lah panjang. Aqbala ilallahi ta'ala wa raqqa qalbuhu wa khasha'a. Titik situ kita potong dulu. Fa'idha ta'ammalal insanu fi hali man madha min ikhwanihi, maka apabila seseorang merenungkan, fa'idha ta'ammalal insanu, maka apabila seseorang merenungkan, ta'ammal merenungkan, fi hali man madha min ikhwanihi, tentang keadaan saudara-saudaranya yang telah mendahuluinya, fi hali man madha, tentang keadaan orang-orang yang mendahuluinya, min ikhwanihi, dari saudara-saudaranya. Berapa banyak saudara kita yang udah ngeduluin kita, bahkan kadang-kadang kagak ngurut, kagak kudu-kudu yang paling tua duluan. Keluarga saya sendiri itu dari engkong Haji Liman itu yang paling tua, anaknya malah paling belakang gitu. Dari Kong Haji Muan sendiri, anak-anaknya yang paling tua malah masih ada gitu. Nggak kudu-kudu tuh. Kalau kita merenungkan keadaan orang yang sudah mendahului kita dari saudara-saudara kita, sesat diri saudaranya masih pada ada, masih ngaku apa kagak? Wa kaifa in qata'a anhumul ahlu wal ahbabu, dan bagaimana terpisah dari mereka oleh keluarga dan orang-orang yang dia cintai.
bagaimana kita berpisah dengan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Wa kaifa in qata'a anhum a'maluhum, dan bagaimana terhentinya amal perbuatan mereka. Dulu iya lagi hidupnya sering ngaji, sekarang anak-anaknya udah kagak ada yang nerusin. Dulu iya dianya sering hadir jamaah, sekarang anak-anaknya kagak ada yang nerusin. Dulu dia rajin buat sedekah, asal ada acara keagamaan kagak sayang-sayang gitu. Begitu ninggang di anaknya enggak ada yang nerusin. Bagaimana terputusnya amal perbuatan mereka. Walam tanfa'hum amwaluhum, dan tidak ada manfaatnya bagi mereka harta-harta yang mereka kumpulkan. Tanah sampai ribuan meter, kali 100 meternya ada yang jadi jariah, ada yang jadi wakaf buat dia, kagak dijual semua sama anaknya gitu. Rumah yang dia bangun cakep-cakep, kali ada sebagian dipocel buat jariah, kagak, semua dijual, dibagi-bagi sama anak-anaknya. Kontrakan ya dibagi-bagi buat anak-anaknya. Ujung-ujungnya harta yang dia kumpulkan tidak ada manfaatnya buat dia. Udahnya nggak bisa ibadah lagi. Harta yang dia kumpulin ujung-ujungnya nggak ada yang balik buat dia. Semua diatur-atur sama anak-anaknya. Coba kita renungin. Wa mahat turabu mahasina wujuhihim, dan tanah kuburnya menghapus keindahan wajahnya. Biar kata masih hidupnya ganteng banget, begitu masuk kuburan mah tetap aja hancur-hancur juga. Wa akala dudu ajsadahum, cacing-cacing memakan jasad mereka. Wa afradu fi kuburin muhisyatan, dan mereka sendirian di dalam kubur dalam keadaan terasing. Kali anak yang pada ditinggalin banda banyak, ada yang nemenin, kon kagak, tetep aja sendirian di kuburan gitu. Apa mau serem. Wasoru jipan mudhisyatan, jadilah mereka bangkai yang mengerikan. Biar kata temen deket banget, biar kata bini sayang banget, tetep aja agak mau ketemu. Mang Pudin kali gitu pengen ketemu, kali-kali lewat depan kuburan, kali aja ketemu sama temen, enggak, tetep aja udah mengerikan udah. Apa bagus? Wal ahdaku salat, mata mereka hancur. Wal alwanu halat, warna kulit mereka berubah. Wal fasohatu zalat, kefasihan bicara mereka hilang. Fasihnya mereka dalam bicara telah hilang. Udah nggak bisa ngomong lagi udah di kuburan. Mata hancur, warna kulit
ya hancur, kulitnya aja hancur, berubah warna kulitnya. Waru'usu tagobbarot wa malat, kepala mereka tertutup debu dan dimiringkan. Apalagi kalau keketebnya udah hancur gitu. Udah keuruk tanah kepalanya. Ma'afattanin yas'aluhum amma kanu ya'taqiduna, bersamaan dengan itu dua penanya bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka yakini selama di dunia. Tsumma yukshafu lahum minal jannati wan nari, kemudian dibukakan untuk mereka dari surga dan neraka. Maq'aduhum yauma yub'atuna, yang menjadi tempat mereka pada hari kebangkitan. Kalau yang nanti bakal ditempatin di surga dikasih lihat surga, kalau yang nanti bakal bertempat di neraka dikasih lihat neraka di kuburannya. Nah, siapin bekal dari sekarang, renungkan itu. Mumpung kita masih dikasih waktu hidup oleh Allah, masih ada waktu buat ngumpulin bekal kita pulang ke akhirat. Itu semua manfaatin jabatan yang Allah kasih buat kita, harta yang Allah kasih buat kita, manfaatin. Kalau dia bisa merenungkan hal itu semua, aqbala ilallahi ta'ala, pasti dia akan segera menghadap kepada Allah Ta'ala. Kon jarang ya, biar kata habis ditinggal orang tua, ditinggal mertua, ditinggal saudara, kon tetep aja males, mah tetep males begitu. Padahal kemarin baru habis ngajiin saudaranya, tetep aja males, mah tetep aja males begitu. Kagak ngerenungin pisan. Ya kayak kemarin dah, minggu sebelumnya kita habis tahlil 6 hari di makam salah satu di rumah salah satu teman kita, guru kita yang jadi panutan kita. Segitu semangatnya beliau buat taklim sampai berhenti taklimnya pas meninggal, tetap aja nggak ada yang ngambil pelajaran. Males banget, tetap aja males gitu. Harusnya ta'ammal, renungkan tentang keadaan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, kudunya. Tetap aja. Kalau dia sudah merenungkan itu semua, pasti dia akan segera menghadap kepada Allah Ta'ala. Wa raqqa qalbuhu, dan makin sering ngerokoknya, makin lembut hatinya. Wa khosya'a, dan makin tunduk hatinya kepada Allah. Fanzur li nafsika ya akhi, bi ayyi badanin taqifu baina yadayillahi ta'ala, wa bi ayyi lisanin tujibuhu, wa madza taqulu idza sa'alaka 'anil qalili wal katiri, fa'idda lis-su'ali jawaban walil jawabi shawaban.
Fanzur li nafsika, maka perhatikanlah untuk dirimu wahai saudaraku. Kali kalau saudara-saudara kita mah dia bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Nah kita harus memperhatikan diri kita nanti bagaimana. Jangan sampai amal kita udah putus, harta kita ternyata nggak ada manfaatnya buat kita karena sama anak kita dibagi-bagiin doang. Udahnya gitu kita nggak punya amal yang pahalanya terus ngalir. Perhatikan diri kita, apa yang mau kita siapin. Fanzur li nafsika ya akhi, maka perhatikanlah untuk dirimu wahai saudaraku. Bi ayyi badanin taqifu baina yadayillahi ta'ala, dengan badan seperti apa kamu akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Dengan badan yang membawa amal baik atau dengan badan yang membawa amal buruk. Kita mau ngadep Allah pakai badan yang model bagaimana? Apa kita ngadep pakai mulut yang sering kita pakai zikir, kita ngadep pakai kaki yang sering kita pakai sila, kita ngadep pakai badan yang sering kita ajak ngaji, apa malah sebaliknya kita ngadep Allah bawa mulut yang suka ngomongin orang, kita ngadep Allah bawa kaki yang suka kita pakai buat maksiat, kita ngadep Allah pakai badan yang sering kita pakai maksiat. Renungkan itu, kira-kira kita mau ngadep Allah bawa badan yang model gimana? Sempet-sempetnya lagi ngomongin mati kaca angop, luar biasa dah. Sempet-sempetnya lu kagak masuk pisan juga. Wa bi ayyil lisanin tujibuhu, dengan lidah seperti apa kamu akan menjawab pertanyaan Allah. Karena nanti kan mulut kita nggak bisa bicara. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Nanti yang ngomong tangan-tangan kita, kaki-kaki kita. Mulut mah yang tukang bohong gak bisa ngomong. Iya ya Allah, dulu saya sering dipakai buat nyomot barang orang yang bukan haknya. Itu tangan kita bakal ngomong, kaki kita bakal ngomong, pala kita bakal ngomong, badan kita bakal ngomong. Mulut kita dikunci. Dengan lidah seperti apa kamu akan menjawab pertanyaan Allah. Wa madza taqulu, apa yang nanti akan kamu katakan idza sa'alaka 'anil qalili wal katsiri, apabila Allah bertanya kepadamu tentang yang sedikit maupun yang banyak. Apa Ustaz? Dulu dikasih umur sedikit dipakai buat apa aja, dikasih umur panjang dipakai buat apa aja, dikasih harta sedikit dipakai buat apa aja, dikasih harta banyak dipakai buat apa aja. Pokoknya semua dipertanyakan. Dikasih waktu luang yang sedikit dipakai buat apa, dikasih waktu luang yang banyak dipakai buat apa. Semua tuh yang sedikit ditanyain, yang banyak ditanyain. Apa jawaban kita nanti kalau ditanya sama Allah? Itu dikasih harta segitu banyaknya dipakai buat apa aja gitu. Dikasih jabatan tinggi begitu dipakai buat apa aja, itu ditanyain semuanya nanti.
apa yang bakal kita ucapkan, apa jawaban kita di hadapan Allah nanti. Renungkan itu. Fa'idda lisu'ali jawaban, maka siapkanlah jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Walil jawabi sawaban, dan siapkanlah jawaban yang benar saat ditanya oleh Allah. Udah tuh. Dah cukup. Dikit lagi. Tafakkartu fi hasyri wa yauma qiyamati wa isbahi khaddi fil maqabir tawiyah. Aku berpikir saat nanti aku dikumpulkan dan saat hari kebangkitanku. Wa isbahi khaddi fil maqabir tawiyah, dan aku berpikir saat pipiku terbaring di dalam kuburan. Sawiyah itu terbaring, dan kondisi saat pipiku di dalam kuburan sudah terbaring. Itu kalau ngikutin bahasa Arabnya begitu artinya. Faridan wahidan ba'da izzin wa rif'atin rohinan bijurmi watturabu wasadiya. Faridan sendirian, wahidan terasing, ba'da izzin wa rif'atin setelah kemuliaan hidupku dan tingginya jabatanku di dunia. Rohinan bijurmi, aku terpenjara, aku tertahan dengan dosa-dosaku. Watturabu wasadia, dan tanah menjadi bantalku. Dikasih kemuliaan, dikasih harta yang melimpah, dikasih jabatan yang tinggi, akhirnya cuma dipakai buat maksiat. Di kuburan dia rohinan bijurmi, tertahan oleh dosa-dosanya. Tafakkartu fi tulil hisabi wa irdihi wa dhulli maqami hina u'tiya kitabiyah. Aku berpikir tentang lamanya hisabku dan luasnya aku berpikir tentang panjang lebarnya hisabku. Semua ditanya udah, dari yang secara global, rinci, detail ditanyain semua, panjang lebar gitu. Wa dhulli maqami, dan hinanya tempatku. Hina u'tiya kitabiyah, ketika aku menerima catatan amalku, ketika aku diberikan catatan amalku. Walakin roja'i fika rabbi wa khaliqi bi annaka taghfiru ya ilahi khoto'iyya. Walakin akan tetapi roja'i fika, harapanku kepadamu sangat besar, wahai Tuhanku dan yang menciptakan diriku.
bi annaka taufiru ya ilahi khotoiya, bahwasanya dirimu maha mengampuni segala dosa wahai Tuhanku. Dah tuh, ingat lagi-lagi, renungkan, jangan sampai apa yang Allah berikan di alam dunia ini buat kita semuanya sia-sia. Harus ada yang kita jadiin bekal buat kehidupan akhirat kita. Belajar dari orang-orang yang sudah mendahului kita, yang kaya, ujung-ujungnya hartanya cuma jadi bahan berantem sama anaknya. Itu jadiin pelajaran. Hartanya cuma dijadiin bahan rebutan doang sama anak-anaknya. Burung dara, burung tekukur sama saudara pada berebut ngukur. Apa? Belajar tuh dari orang-orang yang sebelumnya yang telah mendahului kita. Jangan sampai kita sama sama mereka. Kudu ada yang kita jadi bekal. Harta yang Allah kasih buat kita, kudu ada yang kita jadiin bekal buat kehidupan akhirat kita. Jabatan yang Allah kasih buat kita harus kita manfaatkan untuk nyiapin bekal akhirat kita. Waktu luang yang Allah kasih buat kita kudu kita manfaatin buat nyiapin bekal kehidupan akhirat kita. Nikmat sehat yang Allah kasih, nikmat masa muda yang Allah kasih, semuanya kudu kita jadiin bekal buat kehidupan akhirat kita. Apalagi buat orang-orang berakal kayak kita, jangan sampai diingetin berkali-kali masih begono-gono aja. Dah, sebelum saya tutup ada yang nambahin nih. Balikin nambahin, cukup. Aburu kan? Enggak, Bang Uri. Lagi-lagi kalau masalah kematian mah apa yang mau ditanyain? Yang ada tadi tinggal nyiapin bekal doang udah. Jangan sampai pamit luka la yudallu ala sawabin. Orang yang berakal seperti dirimu harusnya tidak layak kalau harus dituntun buat ke arah yang benar. Kudunya udah punya kesadaran diri masing-masing bahwa kita butuh bekal yang banyak buat ngadepin hari akhirat gitu. Nggak perlu diingetin berkali-kali kudunya. Dah, cukup ya. Jam 12 kita hadiahkan pahala taklim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.